Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, saya doakan semoga di tahun ini kalian menjadi orang sukses semua, orang kaya semua ya, dan tentunya umur kalian dipanjangkan teman-teman ya, dan pintu rezekinya dibuka lebar-lebar dan bisa membahagiakan kedua orang tua serta anak istri kalian, atau yang wanita bisa menjadi wanita idaman untuk suami kalian. Mantap jiwa ya, amin. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman, melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang sampai saat ini masih dikocok-kocok oleh bandar ya teman-teman ya. Karena memang kalau kita lihat bersama orang bule sana mungkin masih cenderung setway aja terhadap kripto ya teman-teman, masih setway terhadap market gitu ya kan. Dan kita lihat saja nanti malam teman-teman, setelah pergantian hari orang bule, akankah ini ada perubahan yang cukup signifikan atau akan sama saja ya. Semoga saja ya teman-teman, harga daripada Bitcoin ini ada perubahan secara signifikan untuk meneruskan kenaikannya. Harapannya seperti itu, bukan signifikan dalam hal penurunan. Oke, karena kemarin juga sempat nyentuh di area 25.100 ya. Habis itu terkoreksi kembali hari ini teman-teman. Semoga saja dia bisa menjebol dan sedikit setway ya di area 25.500. Oke, jadi di kesempatan siang yang agak bahagia dan agak ngenes kali ini teman-teman, ada kabar yang cukup menarik nih datang daripada Price. Oke teman-teman, ini adalah chart daripada Price ya teman-teman. Dia mengalami penurunan 0,17% per video ini dibuat. Ingat ya, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu aset cryptocurrency. Kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Jika kalian percaya dengan aset-aset yang mungkin ingin kalian beli, ya silakan beli. Tapi jika kalian nggak percaya, ya nggak usah beli teman-teman. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, jangan terlalu berlebihan teman-teman. Ibarat kata kalian masuk hari ini pingin jadi seorang miliarder minggu depan atau bulan depan ya, mindset yang seperti itu harap dibuang jauh-jauh. Oke, nah jadi untuk si Bryce sendiri teman-teman ya, ini adalah sarana ya invest untuk jangka panjang. Kalau menurut saya pribadi seperti itu teman-teman, dimana si Bryce ini teman-teman sudah mampu lah ibarat kata melewati krisis-krisis di mana bear market yang cukup gila di tahun kemarin ya kan, sampai Bitcoin nyentuh di area 15.000 ya, tapi sampai detik ini Bryce ini masih bertahan ya. Bisa dikatakan ini bisa menjadi pedoman juga buat kita ya untuk membeli itu teman-teman. Tapi di sini saya nggak ingin kalian membeli tanpa melakukan riset. Tetap kalian harus dior ya teman-teman untuk membeli suatu aset ya. Kalau menurut saya pribadi seperti itu, dimana fundamental sebenarnya untuk Bryce ini mulai terbentuk kuat gitu teman-teman. Banyak ya yang sudah diluncurkan oleh Bryce seperti exchange-nya ya kan, terus sekarang mau ngeluncurin Hybris, terus Pybris ya, walaupun sampai saat ini belum ada yang menonjol gitu teman-teman. Semoga saja ya seiring berjalannya waktu di sini akan ada proyek-proyek Bryce yang menonjol gitu teman-teman. Mantap jiwa ya, apalagi Hybris ini teman-teman yang sebentar lagi akan diluncurkan. Siapa tahu ini akan membuat ledakan Bryce menjadi lebih gila lagi. Semoga saja seperti itu. Oke, dan untuk event yang paling mendekati untuk si Bryce sendiri adalah burn yang akan terjadi pada tanggal 28 bulan ini ya teman-teman. Nah, kita bisa mendapatkan cuan secara bareng-bareng tentunya ya. Kita semoga saja Army Bryce mendapatkan cuan bareng-bareng kali ini menjadi jutawan ya, siapa tahu gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat untuk event burn-nya akan terjadi kurang lebih 7 atau 8 hari ya kurang lebih hari-hari itu ya di tanggal 28. Nah itu teman-teman, biasanya H-3 H-4 itu sudah mengalami lonjakan harga ya, sudah mengalami lonjakan harga untuk si Price itu sendiri. Kalian bisa melihat ini ya, ketika terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan pada pembakaran yang pertama ya kan, kalian bisa ngecek sendiri di situ H-min berapa ya, dan pas hari H pasti akan terjadi sedikit koreksi untuk si
price itu sendiri teman-teman. Maka dari itu manfaatkanlah momen-momen seperti ini teman-teman. Tapi ingat ya, konteksnya kita hold jangka panjang dan ada beberapa persen yang kita khususkan untuk ambil cuan seperti itu teman-teman ya. Semisal kalian punya 500 juta price atau 100 juta price aja lah gitu ya, kalian punya 100 juta price, 50 juta price itu langsung kalian set harga sesuai keinginan kalian untuk jangka panjang. Kalian ingin ke Rp1, set harga Rp1. Kalian ingin ke Rp5, set harga Rp5 gitu teman-teman. Nah, yang 50 juta itu buat kita bermain ketika ada lonjakan harga yang cukup signifikan seperti kemarin ketika event burn terjadi sampai nembus di area 69 hampir kepala 7 teman-teman. Disitulah kita bisa ambil cuan. Oke. Nah, ketika terjadi koreksi setelahnya seperti ini ya, terjadi koreksi ini, kita bisa masuk lagi secara otomatis yang tadinya 50 juta kalian 50 juta token brace atau coin brace kalian itu akan menjadi lebih banyak lagi, entah nanti jadi 60 juta atau jadi 70 juta, kan lumayan ada pertambahan, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau menyikapi, karena di sini ya teman-teman, banyak teman-teman juga yang bertanya, "Bang, ini kok footnya makin kenceng, makin gila tentang brace ya." Sekarang kembali lagi ke prinsip kalian masing-masing. Sebenarnya seperti itu menanggapi foot ya. Tergantung mental kalian kuat enggak ya, tergantung mental kalian kuat enggak menghadapi foot tersebut gitu teman-teman. Kalau mental kalian enggak kuat, ya otomatis kalian akan jual atau cut loss ya. Tapi kalau mental kalian kuat, ya masa bodoh orang saya beli dengan uang saya sendiri, untung rugi juga saya sendiri yang nikmati, toh dia juga nggak rugi. Pasti kalian punya pemikiran seperti itu dan itu akan menguatkan kalian terhadap ngehold aset. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ingat prinsip fooder ya. Prinsip food itu kalau menurut saya pribadi ada dua ya, di mana mereka telat zero atau di mana mereka sangkut ketika beli di pucuk. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita harus pinter-pinter lah nyaring informasi. Maka dari itu kalau ada suatu aset yang saya pegang foodnya kenceng, saya masa bodoh teman-teman ya. Saya masa bodoh karena saya pegang prinsip untung rugi saya sendiri yang nikmati, bukan mereka ya. Seperti itu teman-teman ya. Takutnya kejadian kayak di Shiba ya, dimana food tentang Shiba Inu itu kencang banget teman-teman ya, tapi alhasil kalian bisa lihat sendirilah ya, dibantu oleh Vitalik Buterin yang di burn, tiba-tiba asetnya meledak ya, itu pun dibantu dengan listing Binance dan Coinbase ya. Jadi di sini masih ada potensi karena si Brace ini belum listing ke dalam platformnya si Binance sama Coinbase, oke, belum listing ke ranah situ teman-teman. Jadi potensi cuan masih terbuka lebar kalau menurut saya pribadi seperti itu ya. Apalagi kalau kita flashback ke belakang ya, si Brace ini sudah daftar di Coinbase dan Binance teman-teman ya, dan itu pun sudah di tahap akhir ya, tinggal lolos atau tidaknya, itu aja teman-teman. Dan informasi yang beredar sebelum ini, waktu-waktu dekat ini teman-teman, katanya sudah ada exchange Tier 1 yang mengintegrasikan BRC20. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, antara Coinbase, Binance sama Kraken ya, seperti itu teman-teman, antara itu yang akan melisting si Bitget Price ya. Jadi timbul pertanyaan juga, ini kapan sih? Katanya sebentar lagi Tier 1. Oke, mungkin ini menunggu momen di mana Bitcoin ini bisa stay di kepala 25.000 teman-teman. Karena apa? Kepala 25.000 itu untuk Bitcoin adalah stay terbaiknya ya, untuk meneruskan kenaikan sampai ranah ke 30 sampai 35 ribu US dollar teman-teman ya. Pokoknya Bitcoin itu harus bisa stay dulu di area 25.000. Mungkin si Brace nunggu momen di mana Bitcoin menyentuh di ranah 25.000 ya. Dan kemungkinan besar teman-teman ketika event burn terjadi ya, kalian gak akan bisa melihat harga di harga sekarang ya. Kita bisa lihat di mana event burn pertama itu adalah di kepala 3 ya, di kepala 3 teman-teman. Dan apakah kalian setelah event burn tersebut melihat kembali lagi Brace ke kepala 3? Kan nggak ngelihat. Kemungkinan besar kalau si Brace ini mampu bertahan di kepala 6 teman-teman, mungkin event burn yang kedua ini bisa menyentuh di area kepala 7 atau 6 something. Oke ya, kepala 6 sampai kepala 7, bahkan kepala 8 juga mungkin bisa. Dan mungkin jika terjadi koreksi lagi teman-teman, nggak akan nyentuh di area di bawah kepala 5. Itu kalau menurut pandangan
saya pribadi. Tapi jangan dijadikan patokan, kalian juga harus tetap dior ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi brush ini sebenarnya untuk jangka panjang bagus ya, melihat progresnya sampai saat ini dikerjakan gitu teman-teman. Meskipun belum ada yang menonjol, seiring berjalannya waktu pasti akan ada yang menonjol. Oke, jadi buat teman-teman semua, tetap semangat, kurangi sambat lah. Intinya jangan pernah berpikir hari ini bermain kripto, besok jadi miliarder. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ingatlah, kalian mindsetnya harus, oke, saya masuk cryptocurrency untuk tabungan anak. Yang penting aset yang saya beli jelas, ya progresnya jalan, proyek-proyeknya jalan, ya developernya aktif dan dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Ketika kalian membeli aset yang seperti itu, kemungkinan besar ya itu bisa menjadi tabungan buat keluarga kalian. Oke, mungkin ini dulu perihal beras. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.